Salam sejahtera bagi kita semua. Saat ini kita akan belajar dari kisah iman Sadrak, Mesak, Abednego. Apa yang paling menakutkan bagi manusia? Menurut salah satu media internasional terkenal, Deutsche Welle, yang berbasis di Jerman, yang dimuat pada tanggal 7 Maret 2016, menyampaikan bahwa ada 5 hal yang paling ditakuti oleh manusia. Yang pertama adalah kematian, yang kedua kehilangan, yang ketiga kegagalan, keempat kemiskinan, dan kelima adalah penolakan. 4 dari 5 ketakutan itu diperhadapkan pada manusia pada masa ini. COVID-19 menjadi pemicu rasa takut dan kecemasan. Terlebih, dengan munculnya berbagai macam varian yang lebih menular dan mematikan. Beberapa waktu yang lalu saya juga sempat syok mendengar beberapa rekan meninggal karena COVID-19. Keluarga juga banyak terpapar COVID-19. Masih ingat jelas beberapa minggu lalu keluarga kakak di Solo harus diisolasi di fasilitas pemerintah. Keluarga di Tangerang, di Bandung, dan tempat lainnya juga terpapar. Beberapa di antara mereka harus dirumahkan. Saya masih ingat di hari mendengar informasi kakak sekeluarga diisolasi. Melalui sambungan telepon saya berusaha menyemangati mereka. Namun setelah itu saya hanya dapat duduk terdiam. Ada perasaan yang sampai saat ini begitu sulit untuk diungkapkan. Di akhir diam itu saya hanya sampaikan kepada Tuhan. Tuhan, aku pasrah. Jadilah kehendak-Mu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam perjalanan hidup Sadrak, Mesak, dan Abednego dalam pembuangan di Babel, mereka menghadapi banyak tantangan, bahkan juga tantangan yang paling menakutkan yang dialami oleh manusia, yaitu kematian. Dalam kitab Daniel 3, mereka diperhadapkan tuntutan hukuman mati karena pilihannya untuk tetap menyembah Tuhan. Di dalam menghadapi kematian itu, mereka mengikrarkan iman. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Pernyataan ini adalah pernyataan iman yang sangat heroik. Yakin dengan sungguh-sungguh bahwa Tuhan dapat melepaskan dari malapetaka kematian. Tetapi seandainya pun Tuhan tidak berkenan melepaskan dari malapetaka kematian, Ia tetap adalah Tuhan yang layak dan harus dipuji. Keteguhan iman Sadrak, Mesak, dan Abednego patut menjadi contoh bagi kita sekalian saat ini dalam menghadapi pandemi. Sebagai kewajiban anak-anak Tuhan, kita harus berperan aktif mendukung perjuangan pemerintah menangani wabah. Melaksanakan 5M dalam setiap aktivitas dan kerja kita. Memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, menggunakan air yang mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilitas dan interaksi. Seandainya pun kita sudah melakukan bagian kita dengan sungguh-sungguh sebagaimana Tuhan kehendaki, namun ketika faktanya kita tetap terpapar, maka kita harus tetap beriman karena Ia adalah Tuhan yang setia dan Ia adalah Tuhan yang layak dan patut dipuji. Tidak perlu panik. Tetaplah lakukan yang benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Bersandar dan berserah. Iman yang kokoh bukanlah iman yang memindahkan gunung, tetapi iman yang kokoh ialah sekalipun gunung-gunung beranjak, tetap beriman. Saya ingat bagaimana Rasul Paulus mengatakan, hidup bagi Kristus dan mati adalah keuntungan. Dan itulah penghiburan bagi setiap orang yang percaya. Tuhan Yesus memberkati. Ku memandang ke gunung, mencari pertolonganku dari Allah pencipta semesta. Haleluya, haleluya.